Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik dengan STB 192-398 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang resume jurnal fisiologik yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat ada 5 resume jurnal. Untuk jurnal yang pertama judulnya Analisis Fisiologik Menentukan Pemilihan Motor Honda dengan Metode Mamdani. Dengan penulisnya Januardi Nasir dan Johnson Supriyanto. Pada bagian pendahuluan di sini penulis berpendapat bahwa penggunaan sepeda motor di Indonesia itu sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan, serta penggunaan bahan bakar dan biaya operasionalnya cukup nyaman. Di sini terdapat sebuah perusahaan yang masih menggunakan cara manual dalam pengambilan keputusan terhadap pembelian sebuah motor. Di perusahaan tersebut terdapat beberapa motor populer, yaitu Beat, Vario, dan Supra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari ketiga motor tersebut yang mana yang akan direkomendasikan untuk dibeli dengan fisiologi metode Mamdani. Jadi metode yang digunakan tadi seperti disebutkan yaitu metode Mamdani. Di sini memiliki 3 variabel input, yaitu harga beli, stok, dan minat pasar. Kemudian input data tersebut akan diolah menjadi 4 tahapan pada metode Mamdani, yaitu spesifikasi, pembentukan basis pengetahuan fungsi, aplikasi menggunakan fungsi min, dan komposisi antar row menggunakan fungsi max. Kemudian dilakukan divisifikasi menggunakan metode Suproid. Kemudian untuk hasilnya di sini data pembelian, stok, dan minat pasar dari 3 jenis motor ini. Setelah dilakukan implementasi sistem, diperoleh untuk motor Beat menunjukkan 23,3% berada di range rekomendasi tidak beli. Dengan hasil divisifikasi untuk manual motor Beat 24,049%, untuk motor Supra 23,2% berada di range tidak beli. Dengan hasil divisifikasi untuk manual motor Supra 21,049%. Terakhir untuk motor Vario mendapatkan nilai yang tertinggi 79,4%, direkomendasi beli, dan hasil divisifikasi itu manual motor Beat 83,88%. Jadi hasil akhirnya motor Beat tidak dibeli, motor Supra tidak dibeli, dan motor Vario direkomendasikan untuk dibeli. Jadi bisa disimpulkan aplikasi ini dapat membantu perusahaan dealer motor dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan jenis motor yang tepat sesuai dengan harga beli, stok, dan minat pasar terhadap suatu jenis motor yang telah dijual. Kemudian kita lanjut ke jurnal kedua dengan judul Uji Kinerja Sistem Kontrol untuk Pengendalian Suhu pada Alat Pengering di Ujian Berbasis Fisiologi. Penulisnya yaitu Dewi Santoso dan Abdul Waris. Ada banyak orang di sini. Kebanyakan orang masih menggunakan mesin pengering pertanian yang menggunakan gas LPG karena lebih mudah dan praktis. Tapi mesin tersebut sulit dikendalikan dengan sistem terbiasa karena dapat membuat fluktuasi suhu yang besar. Hal tersebut bisa menyebabkan bahan yang dikeringkan mengalami kerusakan karena tidak menerima suhu yang sesuai untuk pengeringan bahan tersebut. Jadi penelitian di sini bertujuan untuk merancang sebuah prototipe alat pengering bidian dengan sistem kontrol fisiologik dan mempelajari bagaimana penerapan fisiologik dalam pengendalian suhu yang tepat pada sebuah mesin pengering. Kemudian metode yang digunakan di sini melakukan deskripsi terhadap alat pengering bidian. Jadi alatnya apa saja nanti, kemudian membuat rancangan penelitian, melakukan simulasi offline, dan penerapan kontrol logika fungsi. Kemudian untuk hasilnya. Di sini saat suhu mulai mendekati titik atur, daya berangsur-angsur dikurangi sampai keadaan tidak tercapai. Hal ini bisa menyebabkan suhu tidak overshoot dan tidak offset. Kontrol logika fuzzy membutuhkan waktu 14 menit untuk mencapai titik atur. Di sini penulis menyatakan semakin mendekati titik atur maka kontrol merespon dengan memberikan daya sesuai perintah. Jadi bagi kesimpulan di sini bahwa sistem kontrol fisiologik dan berhasil diterapkan pada alat pengering hasil pertanian tipe batch. Sistem kontrol fisiologik pada pengendalian suhu alat pengering dapat bekerja dengan baik dengan suhu yang stabil dan hemat penggunaan gas LPG. Kemudian kita lanjut ke jurnal ketiga yang judulnya Implementasi Fisiologik Penentuan Kelayakan Karyawan yang mendapat reward di toko roti menggunakan metode Sukamoto. Dengan penulisnya Syanandar, Rahmat Hidayah Yatullah, Nur Rubiati, dan Rahmat Kurniawan. Kemudian bagian pendahuluan di sini ada sebuah toko yang ingin melakukan program penentuan kelayakan karyawan yang berprestasi. Di sini menurut penulis, penentuan reward ini ditentukan setiap akhir bulan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Seperti reward di sini berupa uang yang diberikan pada tiap karyawan setelah melakukan penilaian berdasarkan kualitas kinerja. Kemudian agar pembelian reward ini dilaksanakan dengan adil, untuk itu dibutuhkan sebuah sistem alat membantu dalam pengambilan keputusan secara tepat. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pembelian
mengambil keputusan dengan metode fisiologi Tsukamoto yang dapat mempermudah usaha roti ini dalam menentukan kelayakan karyawan yang akan mendapatkan reward. Kemudian metode yang digunakan untuk pengumpulan datanya dengan melakukan pengamatan langsung, kemudian menggunakan metode Tsukamoto, dan terakhir melakukan pengujian dan perbandingan hasil. Untuk hasilnya di sini bisa dilihat, ini merupakan data mengenai nilai kinerja, kedisiplinan, dan kemampuan dari tiap karyawan. Misalnya di sini untuk Susi, setelah mendapatkan hasil perhitungan nilai variabel lingkungan gizi kinerja, kedisiplinan, dan kemampuan, selanjutnya dicari nilai Z-nya. Di sini diperoleh 60,019 sekian. Karena nilainya lebih besar dari 60, maka si keputusannya adalah Susi berhak mendapatkan reward. Jadi kesimpulannya di sini, hasil penelitian ini dapat menggantikan sistem lama yang ditangani secara manual menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penilaian kinerja dan sesuai dengan kualitas yang karyawan miliki, baik perusahaan kecil atau di perusahaan besar. Kemudian tujuan keempat, judulnya implementasi model agil pada monitor suhu pola ikan dengan algoritma fisiologi berbasis IT dengan penulisnya Jamal Burhanuddin, Desi Susilawati, dan Muhammad Alfi Faisal. Jadi pada bagian pendapat di sini, pengendalian suhu air itu sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ikan. Pada budidaya ikan kita harus selalu senantiasa menjaga suhu air kolam dalam kondisi optimal, yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi untuk itu penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang bisa memantau dan mengontrol otomatis suhu air pada kolam ikan melalui jaringan internet. Jadi IoT ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dan pengamatan dengan melihat di aplikasi mulus saja, jadi tidak perlu didatangi langsung ke kolam ikannya. Kemudian untuk metode yang digunakan di sini melakukan model agil sebagai model pengembangan tangkap lunak, kemudian melakukan penerapan fisiologi, kemudian Cain sebagai platform IoT-nya, kemudian melakukan perancangan sensor suhu. Sensor yang digunakan di sini tipenya DS18B20. Kemudian melakukan metode black box untuk pengujian spesifikasi nasional. Kemudian untuk hasilnya di sini, pada saat suhu menunjukkan 30 derajat Celcius, banyak ikannya berjumlah 20 ekor, didapatkan hasil temperatur kolam ikan dari nilai 23,5 derajat Celcius. Kemudian pengujian perbandingan sensor suhu dengan termometer selama 5 menit, rata-rata suhunya masih tergolong mirip. Pada sensor didapatkan 25,21 derajat dan pada termometer 25,36 derajat. Jadi kesimpulannya, pembuatan sistem pakar prototipe menggunakan fisiologi mantan ini dapat membantu para peternak ikan, khususnya yang kerja di lapangan, agar dengan mudah mendapatkan informasi dan memonitoring mengenai perubahan suhu kolam ikan. Jadi penulis di sini berpendapat bahwa keputusan dengan menggunakan metode algoritma fisiologik sangat cocok untuk penyelesaian suatu masalah, khususnya pada perubahan suhu dan parameter kolam ikan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kelima, judulnya implementasi fisiologik dan trajektori pada manipulator mobile robot untuk deteksi kebocoran gas, dengan tulisnya Rendayansa, Aditya PP Prasetyo, dan Kemayawanto X Saudi. Pendahuluan di sini terdapat berbagai macam jenis robot. Di sini menurut penulis di sini, fisiologi dapat mempermudah pergerakan robot pada lingkungan yang tidak terstruktur. Bahkan trajektori training berdasarkan pola koordinat penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan mobile robot dalam manipulator sistem hybrid untuk menginfeksi trajektori. Menurut penulisnya, motivasi dari penggabungan ini ada berdasarkan pada cara mendekatkan sensor gas untuk mendapatkan hasil deteksi yang baik. Kemudian untuk metode yang digunakan, perancangan manipulator mobile robot yang terdiri dari mobile robot dan manipulator yang terintegrasi, kemudian menerapkan algoritma fisiologi, kemudian algoritma trajektori planning sebagai perencanaan lintasan, kemudian metode cubic trajektori untuk pergerakan pada manipulator robot. Kemudian hasilnya di sini untuk pengujian pergerakan robotnya, terjadi sebuah perubahan kecepatan setiap navigasi dari satu titik menuju ke titik berikutnya. Kemudian pada pendeteksian gas, aroma gas dapat dideteksi oleh sensor MQ2 pada titik kebocoran dengan tinggi 26 cm. Berdasarkan pengujian pada titik bocor tersebut, maka diperoleh tingkat keberhasilan rata-rata dari beberapa pengujian di sini, yaitu 91,67%. Jadi bisa disimpulkan hasil pengujian ini bahwa robot
mendeteksi kebocoran gas dengan menggunakan metode fosiologi untuk navigasinya dan public trajectory planning untuk infeksi. Jadi di sini penulis menyatakan bahwa koordinat yang ditampilkan oleh sistem bervariasi pada titik bocor yang dituju dan selalu berubah posisi karena aroma gas bersifat hebat. Di sisi lain disebabkan oleh sisa partikel gas yang masih menempel di dalam membran sensor. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai resiko jurnal fosiologik ini. Kalau dari yang mau dilakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.